kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Budidaya Tanaman Cabai Merah, mata kuliah metode komunikasi ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Mustika Tingkat Mansari SPMSI. Dengan anggota kelompok kami yaitu Ferdinand Anggurutu, saya sendiri dengan NIM 09, Lailatul Rabiah dengan NIM 023, Mega Dwi Aprilia dengan NIM 032, dan Kofinah dengan NIM 046. Budidaya tanaman cabai sendiri terbagi dalam 5 kegiatan atau 5 tupoksi yang sangat besar. Yang pertama adalah persemaian, yang kedua adalah penyiapan lahan dan penanaman, yang ketiga adalah pemeliharaan, yang keempat adalah pengendalian OPT, dan yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan pada presentasi berikutnya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang persemaian. Persemaian dilakukan dalam bedengan atau urai yang telah diberi naungan plastik transparan. Kemudian buat campuran media semai dengan pupuk, di mana media semai tersebut tersusun atas 2 ember tanah yang ditambahkan dengan 1 ember pupuk kandang. Selain itu juga ditambahkan dengan 150 gram pupuk SP36 yang telah dihaluskan. 90% dari campuran semai tersebut dapat digunakan ke dalam 300 sampai 400 polybag. Kemudian menyemai tanaman dalam polybag atau pot tray. Bibit ditanam dalam polybag ukuran 4 sampai 5 cm yang telah diberi lubang 0,5 cm. Kemudian ditutup dengan tanah halus atau abu. Selanjutnya, bibit dipindah ke lapak, di mana bibit tersebut telah mempunyai 4 sampai 5 helai daun yang telah berumur 17 sampai 21 hari. Kemudian akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Oke, setelah persemaian, yakni penyiapan lahan dan penanaman. Jadi penyiapan lahan dan penanaman ini ada 3 bagian, yakni pemilihan lokasi tanam, pembuatan bedengan, dan sistem tanam. Jadi yang pertama adalah pemilihan lokasi tanam. Jadi pemilihan lokasi tanam yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama dekat dengan sumber air. Mengapa dekat dengan sumber air? Karena air adalah sumber utama bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua adalah bukan bekas tanaman berjenis terung-terungan. Yang kita tahu sendiri bahwasanya tanaman terung-terungan itu sendiri ketika ditanam maka unsur hara yang akan ada di dalam tanah tersebut akan terserap habis oleh terung-terungan tersebut, dan juga terung-terungan ini sebagai sumber dari banyaknya HPT. Jadi penyampaian HPT di dalam terung-terungan ini sangat rentan. Dan yang ketiga adalah bukan bekas saja penyakit. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya tanah pemilihan lokasi tanaman cabai harus jauh atau dihindari dengan bekas endemik atau HPT. Yang kedua adalah pembuatan bedengan. Jadi seperti yang ada di gambar, pembuatan bedengan pada musim hujan dan musim kemarau itu sangat berbeda. Yang pertama adalah ketika musim hujan, maka lebar bedengan atas itu tingginya 50 sampai 60 cm, sedangkan untuk paritnya itu berkisar 70 sampai 80 cm. Dan juga untuk musim kemarau, panjang bedengan itu atau lebar dari atas bedengan itu adalah 30 sampai 40 cm, dan selokannya 60 sampai 70 cm. Mengapa ada perbedaan? Jadi ketika musim hujan, maka air akan tersimpan banyak. Ketika air tersimpan banyak, maka diperlukannya bedengan yang tinggi agar air tanamnya dapat terkendali. Dan yang ketiga adalah sistem tanam. Sistem tanam pada budidaya cabai ada 2. Yang pertama monokultur dan polikultur. Dan kita tahu sendiri monokultur itu hanya satu jenis tanaman cabai saja dalam satu waktu itu. Dan yang kedua adalah polikultur atau berbagai jenis tanaman. Yang pertama yang sering dilakukan adalah tumpang sari. Jadi ketika kita menanam cabai, ada beberapa tanaman di sekitar cabai tersebut seperti tanaman jagung yang tujuannya untuk mengalirkan HPT. Dan yang kedua adalah tumpang gilir. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemeliharaan pada tanaman cabai. Yang pertama ada penyiraman, penyulaman, penempelan, pemupukan, dan penyiangan. Yang pertama penyiraman. Penyiraman dilakukan pada saat musim kemarau. Biasanya kalau melakukan penyiraman itu dengan hati-hati karena akar tanaman cabai itu masih belum kuat, sehingga biasanya juga bisa dengan cara penggenangan. Penggenangan dilakukan pada saat 2 minggu sekali. Yang kedua penyulaman. Penyulaman atau penyisipan dilakukan apabila tanaman rusak, mati, dan tanaman abnormal sehingga perlu dicabut dan diganti dengan bibit yang baru. Yang ketiga ada penempelan atau pemotongan tunas dengan cara setiap 3 minggu sekali untuk budidaya
bulan biasanya untuk budidaya dataran rendah. Yang keempat ada pemupukan. Pemupukan biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali atau minimal 8 kali. Biasanya diberi pupuk cair dan pupuk NPK. Yang terakhir ada penyiangan. Penyiangan dilakukan apabila tanaman cabai sudah terlihat banyak gulma. Pengendalian hama dan pengganggu tanaman seperti lalat buah dapat dikendalikan dengan menggunakan perangkap lalat buah yang mengandung metil arganol. Hama-hama pengrusak seperti kutu daun, trips, dan kutu kebul dapat dikendalikan dengan pemasangan mulsa plastik hitam perak yang juga menggunakan pemasangan perangkap lekat kuning. Yang kemudian penyakit antar rusa dapat dikendalikan dengan penggunaan varietas tahan dan juga penggunaan fungisida secara selektif. Apabila pengendalian OPT menggunakan pestisida, maka harus benar dalam pemilihan jenis, dosis, volume semprot, waktu aplikasi, dan cara aplikasinya. Sekian. Oke, akhir dari suatu budidaya adalah panen dan pasca panen. Jadi pada tanaman cabai merah, panen sendiri dilakukan ketika mulai umur lebih dari 75 hari. Dan juga untuk panennya dipanen setiap 5-7 hari sekali. Dan juga cara pemanenan ini sendiri adalah dipetik buahnya. Jadi ketika dipetik buahnya ini buahnya merah 100%, maka itu cocoknya untuk disortir atau diberi ke industri pengolahan cabai merah. Tetapi jika kemerahannya 80% itu akan cocok didistribusikan ke pasar. Dan juga pasca panen. Pasca panen sendiri pada budidaya tanaman cabai merah adalah pertama sortasi. Sortasi yakni memilih atau memilah-milah tanaman cabai yang baik dan yang buruk. Jadi tanaman cabai yang baik atau sesuai standar yang ditentukan untuk dijual, maka itu dapat dijual. Dan juga yang tidak dapat dijual mungkin bisa dilihat untuk jadi makanan atau lain sebagainya. Dan penyimpanan harus kering dengan suhu dan kelembapan sesuai. Jadi jika penyimpanan tidak kering atau basah atau suhunya tidak sesuai, maka dikhawatirkan tanaman buah cabai merah ini sendiri akan terjadi busuk dan terserang hama penyakit seperti jamur dan juga penyakit-penyakit lainnya. Sekian presentasi dari kelompok petani. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata yang telah kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.